Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang ilmu sosial budaya dasar. Materi pertama yaitu individu, keluarga, masyarakat, dan interaksi sosial. Individu yaitu terdapat fisik dan psikis. Fisik itu potensi lahiriah, sedangkan psikis potensi batiniah. Potensi lahiriah terdapat gerakan anggota badan dan panca indera, sedangkan potensi batiniah terdapat intelijensi dan emosi. Fisik dan psikis mencakup 3 hal, yaitu sikap, perbuatan, dan emosi. Mengenal individu ada 3, yaitu pendekatan naluriah, yaitu pendekatan secara perasaan, pendekatan dari segi fisik, yaitu kita bisa melihat dari luar, sedangkan pendekatan secara psikis yaitu pendekatan yang dibutuhkan waktu yang lama. Materi yang kedua yaitu remaja dan pemuda dalam permasalahan generasi sosial. Pola dasar pembinaan dan pengembangan generasi muda disusun berlandaskan yaitu landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, landasan strategi GBHN, landasan historis Sumpah Pemuda 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Landasan normatif yaitu etika, tata nilai, dan tradisi luhur yang hidup dalam bermasyarakat. Pengertian dan pembinaan dan pengembangan generasi muda. Yang pertama, generasi muda sebagai subjek pembinaan dan pengembangan. Yang kedua, generasi muda sebagai objek pembinaan dan pengembangan. Potensi generasi muda: idealisme dan daya kritis, dinamika dan kreativitas, keberanian mengambil risiko, optimis dan kegairahan semangat, sikap kemandirian dan disiplin murni, terdidik, keanekaragaman dalam persatuan dan kesatuan, patriotisme dan nasionalisme, sikap kesatria, kemampuan penguasa ilmu dan teknologi. Peranan pemuda dalam masyarakat yaitu ilmu pengetahuan yang terdapat dalam formal dan informal. Mahasiswa merupakan pelopor pembangunan. Pembaruan merupakan usaha untuk mengembangkan kepribadian, membuang yang buruk dan memperkuat yang baik, mengadakan penyesuaian dengan tautan dan kebutuhan masyarakat modern. Materi yang ketiga yaitu pemerintah, negara, dan warga negara, permasalahan demokrasi. Pemerintah, negara memiliki kekuasaan dengan dasar dan tujuan tertentu. Bagaimana melaksanakan, oleh siapa, untuk siapa kekuasaan itu, dan dibatasi oleh norma apa. Kedaulatan dalam bahasa Latin yaitu yang tertinggi, dan dalam bahasa Arab yaitu kekuasaan atau dinasti pemerintahan. Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi, kekuasaan yang tidak berada di bawah kekuasaan lain. Menurut Aristoteles, manusia sebagai makhluk sosial senantiasa ingin berhubungan dan berkumpul dengan manusia lainnya. Yang kedua, negara dan warga negara. Syarat terjadinya negara yaitu memiliki wilayah tertentu, rakyat, pemerintah. Warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah tertentu dalam suatu negara. Setiap warga negara adalah penduduk, terdapat dalam pasal 29 ayat 2, dan penduduk tidak selalu warga negara yang terdapat dalam pasal 27 ayat 2. UUD 1945 memberikan perlindungan kepada penduduk negeri Republik Indonesia tanpa melihat apakah dia warga negara atau orang asing. 2 asas dalam menentukan warga negara. Yang pertama, asas ius soli, yaitu asas daerah kelahiran. Kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya. Contohnya, seseorang adalah warga negara B karena dia dilahirkan di negara B tersebut. Yang kedua, asas ius sanguinis, yaitu asas keturunan. Kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh keturunan dari orang yang bersangkutan. Contohnya, seorang adalah warga negara A karena orang tuanya adalah warga negara A. Demikianlah penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.